Perkembangan zaman membuat segala hal dapat dihadirkan hanya dengan genggaman tangan. Tak mau ketinggalan, layanan keuangan pun kini dengan mudah hadir di hadapan masyarakat. Pinjaman online terjadi semakin tambah pesat, memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Layaknya rumput liar, pinjaman-pinjaman nakal terus bermunculan meski banyak yang berantas. Masyarakat pun harus jeli dan waspada dalam memilih layanan yang berizin OJK. Pemilihan pinjaman online memang perlu kehati-hatian atau akan berujung. Halo teman-teman Sedulur DW, kembali lagi di channel Sedulur DW. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari narasumber yang katanya dia menonton di acara YouTube Sedulur DW dan dia ingin dikonsultasi langsung atau dikonseling langsung secara live ya, Mas Oza ya. Nah, ini mungkin di sini akan ada sedikit konseling dari Mas Oza yang mungkin lebih dalam dan sedikit lebih sering terjun ke lapangan. Iya, Mas Ozanya sendiri langsung mengedukasi para narasumber yang di lapangan. Iya, oke. Jadi teman-teman, kita akan mengedukasi. Ada narasumber kita Mbak Erna yang sekarang posisinya sedang terjerat pinjaman online. Sama dengan kasus kita pada saat beberapa saat lalu kita berhasil mengedukasi pada saat itu Mas Alan ya. Mas Alan, Mas iya, Alan betul. sudah berhasil lepas dari jeratan pinjaman online. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Erna. Langsung saja kita sambut. Halo Mbak Erna, apa kabar? Mbak Beni. Mbak Erna, apa kabar? Mbak jangan nangis Mbak, jangan nangis. Iya. Sabar. Nggak ya, Mbak, ya? Sakit hati. Oh gitu ya, udah oke. Temen. Oke, iya. Nanti kita ceritakan sedikit tentang pengalaman Mbak Erna kepada teman-teman di sini. Semoga bisa membantu ya Mbak dengan adanya tim Sedulur Dewi ini. Oke. Cuman perlu Mbak Erna ketahui, untuk konseling itu kita memang butuh waktu yang tidak singkat. Jadi untuk sekarang kita konseling secara garis besarnya dulu, Iya, betul. di depan teman-teman juga, agar teman-teman setidaknya sedikit lebih tahu tentang edukasi pinjaman online. Kemudian tentunya untuk menghandle satu nasabah kita memerlukan waktu yang lebih intens nanti ya Mbak Erna. Iya. 3-7 hari. Semoga setelah penanganan dari kami, semua permasalahan Mbak Erna terselesaikan dengan baik. Iya. Amin. Oke, Mbak Erna mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kronologi dari awal pinjaman online. Ya. Jadi dari awalnya itu saya kan dimintain tolong sama teman. Nah waktu itu pada dasarnya saya lagi nganggur dan saya nggak bisa minjemin secara materi. Akhirnya saya diperkenalkan sama teman saya untuk pinjaman online. Awalnya saya nggak tahu. Ternyata dia hanya membutuhkan data saya seperti KTP, handphone saya, dokumen saya. Nah itu akhirnya dia minjem pakai data saya dan dalam 1 hari itu bisa mendapatkan beberapa aplikasi. Oke. Dan saya kan nggak paham masalah itu. Nah ternyata saya pinjamkan, namanya saya bantu teman lagi butuh, ya hanya saya bisa cuman dokumen saya, data pribadi saya. Selang waktu berapa minggu itu sudah mendapatkan dana kurang lebih sekitar 3 juta ya. Dalam waktu 3 minggu. Oh enggak, 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu karena emang pendapatannya dikit. Itu yang cair itu berapa dikit. aplikasi Mbak? Itu kurang lebih 3 3 aplikasi. aplikasi. Kalau boleh tahu apa nama aplikasinya? Aplikasinya saya lupa ya, karena kan saya nggak ngeh, jadi teman saya yang tahu seluk-beluk aplikasi pinjaman online. Oke. Untuk kenapa Mbak Erna bisa mau memberikan data Mbak Erna untuk ke teman Mbak Erna itu? Alasannya gimana untuk awalnya? Awalnya itu karena saya teman dekat. Ya terus kan saya juga yakin kalau teman saya itu bakal membalikin pinjamannya. Ya saya nggak berpositif thinking lah sama teman saya karena memang dia saat itu butuh dana. Oke. Nah terus pada waktu itu ternyata saya udah bilang nanti tolong dibalikin ya semua pinjamannya. Akhirnya saya dapat telepon, saya dapat WhatsApp itu pinjaman teman saya. Oke, tapi pada awalnya memang Mbak Erna sendiri sudah tahu bahwa itu melakukan pinjaman online atas nama Mbak Erna sendiri. Iya. Oke, ya. Ya intinya saya membantu kan ya. Nah akhirnya saya ditelepon. Ada yang nelpon secara baik, ada yang nelpon yang nggak
bener-bener yang nggak mau mengerti. Padahal saya udah bilang saya tidak memakai dana itu, yang memakai itu teman saya. Sampai saya bilang, tolong Mbak hubungin teman saya kasih kontaknya, saya kasih alamat rumahnya. Tapi DC-nya itu bilang saya nggak mau tahu, karena yang saya tahu data Mbak yang ada di aplikasi saya. Iya, memang Ya kalau kan? Ya saya juga nggak mau dong, saya tidak merasa menerima uangnya, saya yang dikejar-kejar sama DC. oke. Akhirnya mengganggu saya dong, ya kan. Dan saya kalau mau balikin juga saya kan nggak kerja, posisinya juga saya kan nggak aktif dan tidak ada pemasukan. Jadi ya saya kejar ke teman saya, akhirnya juga teman saya telepon nggak diangkat, di WhatsApp juga nggak dibalas, akhirnya kesel sendiri. Iya. Jadi Dan saya abaikan. sampai saat ini masih ditelepon terus Mbak sama Desk Collection. Ya jadinya saya kan kesel sendiri ya Mbak ya, karena saya nggak merasa minjem, saya hubungin teman saya juga nggak ada etika baik sama saya, sampai saya berantem sama suaminya, saya sampai daterin ke rumahnya, alasannya ya dia nggak punya uang, ya saya juga nggak mau tahu kan, karena saya dikejar-kejar sampai saya terganggu aktivitas saya, akhirnya saya ribut sama teman saya, jadi saya putus hubungan sama teman saya kan. Oke, sampai di situ saya kilas dulu dari awal biar nanti tim Sedulur Radio bisa menghandle dengan baik. Tadi di awal kan Mbak Erna pinjam di 3 aplikasi menggunakan data Mbak Erna, walaupun memang uangnya tidak digunakan oleh Mbak Erna. Iya betul. Cuma nanti untuk aplikasi yang 3 itu sekarang masih berjalan Mbak Erna? Kayaknya sih masih Karena terus ditutup lagi akhirnya kan nanti. 3 aplikasi itu Mbak Erna masih ingat? Soalnya kita memang perlu mengetahui nama aplikasinya apa, terus kemudian kita juga harus mengkaji aplikasi itu resmi atau ilegal, karena untuk penanganan masing-masing aplikasi resmi atau ilegal kan membutuhkan penanganan yang berbeda seperti itu. Jadi nanti dipastikan aplikasinya Mbak Erna bisa memperlihatkan. Kemudian tadi setelah 3 aplikasi itu ditagih tapi bukan Mbak Erna yang memakai uangnya, kemudian akhirnya Mbak Erna tutup juga aplikasi itu Atau dibiarkan? Saya biarkan aja. Berarti nggak dibayar? Nggak dibayar, saya mau bayar pakai apa kan bukan saya yang pakai. Oke. Terus lanjut tadi di Jakarta. Nah akhirnya kan karena saya tidak ada pekerjaan, terus akhirnya saya balik ke kampung saya di Jogja. Oke. Terus setelah balik ke Jogja, apa yang dilakukan Mbak Erna? Ya saya sih rencananya mau pinjam aplikasi untuk menutupin kemarin yang nggak terbayar, karena kan saya dapat ancaman didatengin DC, nanti dilaporin polisi atau nanti rekan keluarga saya atau teman-teman saya, kan saya nggak mau. Jadi tetap saya yang mau tanggung jawab. Itu ancaman-ancaman itu hanya sekedar polisi atau sampai mau dibunuh atau gimana Mbak? Oh enggak, cuman ya? hanya nakut-nakutin aja, tapi kan tetap saya juga panik. Sampai disebar data udah pernah belum Mbak? Kalau disebar data udah pernah, saya ditelepon sama om saya, ya saya bilang sebisa saya aja ngelesnya ke saudara saya gitu. Posisi Mbaknya waktu itu udah telat berapa lama di 3 aplikasi? Itu yang pertama itu udah ada kurang lebih 2 minggu. Jadi itu memang saya nggak ingat, cuman intinya saya udah dapat teroran dari DC 1, DC 2, DC 3 sampai saya sendiri pusing. Oke, sampai akhirnya bagaimana Mbak di titik dimana Mbak Erna benar-benar merasa terjerat di pinjaman online? Ya saya pengen coba untuk melunasin 3 aplikasi itu. Dengan cara? Ya dengan cara saya pinjam lagi pinjaman online dari aplikasi. Nanti kalau misalnya dapat saya akan bayar yang 3 aplikasi yang kemarin dipakai teman saya itu. Sampai saat ini masih diteror sama DC Mbak? Masih. Oke. Dan apa yang membuat Mbak Erna sampai percaya kepada tim Sedulur Dewi ini? Ya itu makanya kan saya mau minta tolong solusinya dari Sedulur Dewi itu kan, karena saya dapat informasi dari sosmed, Facebook, Instagram, katanya bisa solusinya kalau saya bisa ketemu dari Sedulur Dewi gitu. Makanya saya pengen tanya solusinya seperti apa. Ya jadi sebelumnya saya juga udah pernah lihat video yang kemarin-kemarin itu masalah nasabah yang terjerat utang dan akhirnya bisa terselesaikan dari Sedulur Dewi. Makanya saya mau coba untuk solusi Sedulur Dewi gimana kalau
misalnya kalau saya bisa dibantu solusinya Oke. sama mbaknya. Mungkin untuk di sini hanya bisa memberikan sedikit solusi sih Mbak, nggak bisa karena kita akan memerlukan waktu yang lumayan panjang ya. Jadi penanganan yang lebih intens. jadi biar Mbak Erna ini lebih tenang, mungkin lebih lebih siap mengetahui. menghadapi di situ seperti apa kayak gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mas Oza ya untuk lebih lanjutnya. Oke Mbak Erna, jadi sebelumnya di Sedulur EDW memang kita memberikan layanan penanganan terhadap korban-korban pinjaman online. Namun kita tidak berjanji akan menyelesaikan masalahnya Mbak Erna sampai tuntas. Tapi nanti kita akan coba terus mengedukasi Mbak Erna. Paling tidak tujuan kita Mbak Erna sudah merasakan ketenangan, mentalnya lebih kuat lagi, lebih tenang dengan ancaman-ancaman DJ. Jadi saya perlu tahu Mbak Erna itu pinjam di aplikasinya sampai sekarang sudah berapa aplikasi Mbak, semenjak 3 aplikasi itu kan kemudian tadi diceritakan di Jogja kembali pinjaman online lagi untuk nutup yang 3 itu ada berapa aplikasi sampai sekarang? Kalau yang kemarin sih 10 aplikasi. 10. Tapi yang udah jatuh tempo itu ada 5 Mas. Ada 5. Berarti ada sih catatannya ada. Berarti sekarang masih itu ya, masih gali lubang global, masih aktif. Jatuh tempo, bahkan udah jatuh tempo. Berarti kan udah diteror. Iya, Udah diteror ya Mbak ya? Iya, saya udah diteror jadi saya pusing. Terornya sama mungkin ya Mbak, kayak pinjaman online lain yang kita hadapi, kayak disebar terus kemudian dimaki-maki. Tapi belum sampai ke tahap yang sampai diancam bunuh gitu kan Mbak? Dibunuh di pistol gitu. Belum. Diancamnya seperti apa Mbak? Ya itu didatengin polisi, nanti disamperin DC, pokoknya istilahnya saya dibikin malu lah gitu. Makanya saya ini kan ada jatuh tempo nih Mas. Saya bawa catatannya sih sebentar. Saya bikin catatannya. Sorry. Ini aplikasi yang udah jatuh tempo, aplikasi pinjamannya cuma 1.200.000 sudah jatuh tempo 11 hari. Bunganya 3.300.000. Yang kedua aplikasi cuma nerima 700, jatuh temponya 10 hari. Oke. Berarti sampai sedetail ini Mbak Erna mencatat karena saking takutnya takut ini kebablasan mungkin. Di sini ada 5 ya Mbak. Tadi yang 5 lagi tempo. Berarti yang 5 masih lama dalam pinjaman. Okay. Nah di sini kan kita bisa lihat nih Mbak Erna, untuk tagihannya Mbak Erna di satu aplikasi ini pinjaman 1.200.000. Waktu itu turunnya berapa Mbak? Nggak nyampe ini biasanya kalau nyampe, paling sekitar 700-800. Kurang lebih segitu. Kurang segitu 700 ya. Nah di sini aja kan nih 1.200.000 turun, katakanlah 800 ya. Berarti udah ada potongan admin 400 benar. 400. Ini telatnya 11 hari Mbak Erna. 11 hari menjadi 3.300.000 plus wow. denda. Gede kan? Oke. Ini teman-teman yang pinjaman online dari rekan kita Mbak Erna, yang ini yang udah lewat jatuh tempo ya Mbak Erna? Udah lewat jatuh tempo. Itu makanya udah saya catat itu. Oke. Ini di total juga loh sama Mbak Erna. Dari saya dapat sama bunganya lebih besar bunga daripada saya pendapatan. Oh iya nih, yang didapat Mbak Erna itu 6.300.000 total. Dan bunganya sampai 20.300.000. Ini karena keterlambatan. Ada keterlambatan 11 hari, ada keterlambatan 10, 14 sama 8 hari. Iya. Sangat mencekik buat kita ya. Jadi buat saya. Ya buat kita semua dan teman-teman. Di sini Sedulur EDW ada korban pinjaman online, semua ikut merasakan. Iya betul. Jadi saya terimanya cuma 6.300.000, bunga saya 20.300. Nggak nyampe malah Mbak, kalau misalnya 1-2 tadi nerima 800 berarti nggak nyampe ini. Iya. Di sini ini kan ada potongan dari ini kan, ini pengajuannya 1 juta, yang diterima 800 ya. Iya. Yang 800 ini berapa kurang dari 6.300.000 totalnya. Pengembalian 20.300.000. Jadi berarti Mbak Erna selama ini ditagihnya 20.300.000. Saya duit dari mana Mas? Jadi gini, untuk yang tagihan ini dulu ya Mbak. Iya. Kalau tagihan yang seperti ini di pinjaman online, pinjaman pokok ini kita gabung pinjaman pokok 6 juta, kemudian bunga denda keterlambatan itu 20.300.000. Mbak Erna sebagai nasabah, kalau menurut aturan yang berlaku itu berhak untuk nego di angka 6.300.000 atau pokoknya saja. Iya. Terus juga
pinjaman online, pinjaman setahu saya itu memang ada batasan bunganya Mbak Erna. Jadi nilai denda itu tidak boleh lebih dari nilai pinjaman pokok. Jadi kalau pinjaman pokok 6.300.000 itu nggak boleh dendanya menjadi maksimal itu 12.600.000. Itu sudah maksimal yang bisa ditagihkan. Itu pun masih bisa nego. Terus tadi saya juga sempat dengar Mbak Erna katanya ada dilaporkan polisi, di penjara, dipidanakan. Bagi teman-teman semua juga untuk pengetahuan, namanya pinjaman itu tidak bisa dibawa ke jalur hukum pidana. Urusan utang piutang itu merupakan urusan perdata Mbak Erna. Itu pun kalau pinjaman yang resmi itu bisa melaporkan kita ke perdata, bukan pidana. Apalagi yang ilegal ya. Soalnya kita lihat pinjaman Mbak Erna ini daftarnya ini masuk ke ilegal semua. Oh, tapi saya juga mau menekankan kepada Mbak Erna dan teman-teman di sini biar tidak salah paham Mas Oza. Jadi untuk tim Sedulur DW ini bukan memberi bantuan untuk membayar berupa uang, berupa uang atau membayar aplikasi yang dari nasabah. Cuma kita memberikan edukasi agar si nasabah ini lebih tenang dan lebih merasa aman ya tentunya, karena untuk tekanan DC ini kan sangat tidak memanusiawikan sekali. Jadi gimana ya Mas, pastinya penguatan mental sih, penguatan hanya mental, itu biar lebih sedikit tenang lah pokoknya ya. Dan juga pengetahuan tentang pinjaman online, hak-hak nasabah, karena memang di pinjaman online yang ilegal itu banyak sekali hak-hak nasabah yang dirampas ya sama mereka, seperti pinjaman online ilegal itu kan mengambil kontak mbaknya itu disebar. Itu memang sudah biasa sekali di pinjaman online ilegal. Itu sebetulnya tidak diperbolehkan aturan seperti itu. Kemudian menelpon lebih dari jam kerja, mungkin tengah malam, itu juga tidak dibolehkan. Nah, kita memberi arahan kepada nasabah bagaimana cara menghadapi DC yang melanggar aturan itu biar kita nggak takut pertama, terus kedua digertak sekali, jangan kita menunjukkan rasa takut, tapi kita harus melawan sesuai dengan memang porsi kita gitu kan. Jadi prosedur yang ada mungkin ya. Jadi si DC nggak semakin menjadi-jadi kepada kita. Kalau kita ketakutan malah dia juga semakin menjadi-jadi. Soalnya gini Mbak Erna, kita pernah juga menghandle nasabah itu 3 aplikasi pinjaman awal nominal sekitar 4 juta. Itu telat berapa lama sampai 15 juta dan akhirnya dibayarnya itu yang 15 juta. Padahal sebetulnya kan itu bisa dinego. Nah, ini jangan sampai kejadian ini terulang sama Mbak Erna. Untuk yang tagihan 6 juta nanti tidak dibayarkan 20 juta karena ini sudah melebihi ketentuan. Jadi saya nggak perlu takut lagi ya. Kalau ini tidak perlu Mbak, karena polisi juga tidak akan mencari, saya akan didatengin kan ya. Ya alhamdulillah sih saya bisa bergabung di Sedulur DW. Jadi saya lebih banyak pengalaman, jadi saya nggak akan takut lagi. Oke, cuma nanti kita memang perlu lebih intens lagi. Mungkin kita perlu waktu 3-7 hari ya Mbak Erna ya. Untuk bisa menuntaskan semua daftar pinjaman online Mbak Erna ini. Oke, tapi juga mungkin tergantung mental masing-masing sih. Mungkin ada yang lebih cepat dari psikis orang tersebut ya. Benar. Oke, jadi terima kasih Mbak Erna untuk kesempatan yang telah datang kepada tim Sedulur DW ini. Semoga kita semua bisa membantu Mbak Erna untuk mengatasi dan menghadapi this collection bareng-bareng ya. Iya, makasih banyak nih Sedulur DW udah bantu saya untuk memecahkan masalah ini. Iya, makasih Mas Oja, Mbak Rumi. Iya Mbak Erna, nanti kita lebih lanjut di belakang lagi Mbak Erna. Baik, sekian video kali ini, dan bagi teman-teman yang masih memiliki masalah atau jeratan pinjaman online, hubungi nomor di bawah ini untuk konsultasi secara gratis. Terima kasih.